Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Indriana dari kelas 5 PAIB NIM 19174022223. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi pembelajaran PAI. Cara membuatnya yaitu dengan menggunakan Andromo. Apa sih itu Andromo? Andromo adalah salah satu web tool yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi tanpa adanya coding. Langkah-langkah pembuatan aplikasi yaitu yang pertama pembuatan akun, yang kedua create new apps, yang ketiga create project, yang keempat save and install. Pembuatan akun. Jika kalian pengguna baru, maka harus membuat akun terlebih dahulu. Jika sudah memiliki akun, maka kalian bisa login. Create new apps. Setelah berhasil login, maka pembuatan aplikasi bisa langsung diklik Create New App. Seperti gambar ini ya teman-teman. Kemudian Create Project. Kasih nama project yang akan kalian buat sesuai dengan pembelajaran yang kalian lakukan. Saya menggunakan Create Project yaitu dengan nama Najis dan Hadas. Pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi dimulai gambaran dasar untuk membangun sumber, maka harus mengisi semua rincian yang diperlukan. Apa sih itu gambarannya? Apps info, berikan informasi aplikasi dasar yang akan dibuat. Kemudian aktivitas, fungsi yang ingin dimanfaatkan pada aplikasi. Styles, desain kombinasi warna aplikasi agar menarik. Dashboard, dapatkan aplikasi antarmuka yang dirancang. Monetisasi. Jika berniat untuk memasang iklan, maka bisa mengatur menu monetisasi. Yang terakhir yaitu membangun. Informasi diisi mengarah ke generasi aplikasi. Setelah aplikasi jadi, jangan lupa kita save and install aplikasi. Cara menginstal aplikasi yaitu kita klik tombol install seperti ini ya. Setelah diinstal, maka kita langsung klik buka. Nah, untuk menggunakannya tinggal diklik aja materi yang dijelaskan. Seperti yang saya buat yaitu menjelaskan hadas dan najis. Apa sih itu pengertian najis? Apa sih itu pengertian hadas? Pengertian najis yaitu najis sendiri dikenal sebagai kotoran yang menjadi penghalang ibadah kepada Allah. Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan di mana kita atau orang yang telah balik dan berakal sehat tidak sedang berada dalam keadaan suci karena datangnya sesuatu ditetapkan oleh hukum agama sebagai membatalkannya keadaan suci. Najis itu berbeda dengan hadas. Najis kadang kita temukan pada badan, pakaian, dan tempat, sedangkan hadas terkhusus kita temukan pada badan kita sendiri. Pengertian najis dalam Islam juga bentuknya konkret, sedangkan hadas itu abstrak dan menunjukkan keadaan seseorang. Ketika seseorang selesai berhubungan badan dengan istri, ia dalam keadaan hadas besar. Ketika ia kentut, ia dalam keadaan hadas kecil. Sedangkan apabila pakaiannya terkena air kencing, maka ia berarti terkena najis. Kemudian materi yang kedua yaitu macam-macam najis. Macam-macam najis yaitu ada 3, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mukhalladoh. Materi yang ketiga yaitu macam-macam hadas. Apa sih macam-macam hadas? Hadas yaitu dibedakan menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil merupakan hadas yang dapat disucikan dengan wudhu atau tayamum bagi yang tidak menemukan air atau tidak dapat menyentuh air. Adapun contoh hadas kecil ialah buang angin, buang air kecil, atau buang air besar. Segala hal yang membatalkan sholat adalah juga hadas kecil. Yang kedua yaitu hadas besar.
Hadas besar ialah hadas yang hanya dapat disucikan dengan mandi wajib. Hadas besar yaitu keluarnya sperma karena berhubungan intim, haid, hingga nifas. Kemudian, cara membersihkan najis. Bagaimana sih cara membersihkan najis? Cara membersihkan najis mukhafafah yang pertama yaitu membersihkan salah satu najis yang berasal dari air mani bagi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan atau hanya mengonsumsi ASI. Maka kamu cukup memercikan air sekali saja. Adapun hadis dari Abu Malik radhiyallahu anhu berkata, air kencing anak perempuan itu dicuci, sedangkan air kencing anak laki-laki itu dipercikan. Yang kedua yaitu cara membersihkan najis mutawasitoh. Untuk membersihkan najis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang bisa menghilangkan najisnya hingga tidak tersisa warna, bau, dan rasanya. Bisa melakukannya dengan menyiramnya, mencuci, menyikat, atau bahkan menggunakan sabun dan alat kebersihan lainnya. Syekh Asyadi menjelaskan bahwa najis mutawasitoh ketika ia bisa hilang dengan cara apapun, dengan alat apapun, maka itu sudah cukup mensucikannya, tanpa disyaratkan adalah jumlah bilangan yang tidak harus menggunakan air. Ini yang ditunjukkan oleh Syahir Nasyir dalil-dalil, karena syariat dalam hal ini hanya memerintahkan untuk menghilangkan najis, dan najis itu terkadang hilang dengan menggunakan air, kadang dengan membasuhnya, kadang dengan istijmar, yaitu dengan menggunakan batu, kayu, dan sejenisnya. Dan terkadang dengan cara lain. Syariat tidak memerintahkan untuk menghilangkan najis sebanyak 7 kali, kecuali najis anjing, sebagaimana juga pendapat ini merupakan kelaziman dari nas dalil-dalil syar'i, karena pendapat ini memiliki kesesuaian yang tinggi dengan nas. Yang ketiga yaitu cara membersihkan najis mukhaladoh. Najis ini tergolong najis yang paling berat, maka untuk kembali mensucikan diri perlu dilakukan hal yang cukup ekstra. Najis ini tergolong berat, ini seperti najis dari babi, anjing, dan lain sebagainya. Nah, untuk membersihkannya sendiri kamu perlu melakukan 7 kali mencuci bagian yang terkena, dan diantaranya cucian pertama menggunakan tanah atau debu dan semacamnya. Materi yang terakhir yaitu cara membersihkan hadas. Untuk mensucikan tubuh dari hadas, ada beberapa cara untuk bersuci sesuai dengan perkaranya. Jika buang air kecil, buang air besar, mengeluarkan mazi atau wadi, dapat dilakukan dengan membersihkan kemaluan atau lubang keluar kemudian berwudu. Sementara jika melakukan perkara yang menyebabkan hadas kecil, dapat bersuci dengan berwudu. Sementara jika ingin bersuci dari hadas besar, harus dilakukan dengan mandi wajib atau mandi besar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.